Ya, halo, selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya? Oke, baik ya. Tema hari ini adalah menggunakan rumus formula yang tentunya rumus formula dari program aplikasi Microsoft Excel ya, yang tentunya dari awal pertemuan kita telah mempelajari Microsoft Excel sampai sekarang. Oke, langsung aja kita mulai. Rumus Excel memiliki dua bentuk. Nah, apa saja bentuknya? Bentuknya yang pertama adalah bentuk simbol, seperti sama dengan, plus atau tambah, minus atau kurang, garis miring atau pembagian, dan lain-lain ya. Lalu ada bentuk kata. Bentuk kata itu seperti misalkan sum, lalu ada average, tulisannya adalah average, nah, dan lain-lain ya. Nah, perlu kalian pahami bahwa penggunaan rumus formula harus diawali dengan simbol sama dengan. Nah, simbol sama dengan tuh yang ini ya. Nah, tuh, sim, ops, nah, inilah sama dengan. Mari kita zoom ya biar enak. Nah, seperti ini sama dengan. Contoh, kita misalkan menghitung tambah-tambahan ya. Misalkan tambah-tambahan adalah 3 ditambah 3 sama dengan hasilnya sudah pasti 6. Tapi kalau di sini di Microsoft Excel ini nggak seperti itu. Nggak gini ya. Ini salah. Di Microsoft Excel ini kalau kalian menggunakan rumus atau formula, contohnya adalah seperti ini. Dimulai dari simbol sama dengan ya. Sama dengan eh, lalu jumlah angka misalkan adalah angka 3, lalu plus ya atau tambah karena kita ingin menambahkan jumlah. Lalu jumlahnya berapa yang kita inginkan, misalkan 7. Maka hasilnya adalah 10. Oke, maaf. Teacher pakai keyboard ini aja ya. On screen keyboard biar gampang. Oke, tunggu sebentar. Lama. Nah, ini udah mulai. Oke. Ini kita mulai dulu ya. Misalkan 3 ditambah nih. Ketik shift lalu plus tambah 3 misalkan, atau jangan 3 deh, 7 ya. Maka hasilnya adalah berapa? 10 ya. Tapi kita nggak sama dengan lagi karena sama dengannya itu di awal. Oke, paham ya? Sama dengan 3 ditambah 7. Untuk hasilnya adalah kita menekan enter di keyboard. Nah, maka ini hasilnya adalah 10. Nah, seperti itulah penggunaan simbol. Ya. Oke, lanjut. Jika rumus formula tidak diawali dengan simbol tersebut, maka program Excel tidak dapat membaca rumus formula yang kita inginkan. Mari kita buktikan ya. Benar gak sih kalau nggak pakai sama dengan? Misalkan adalah 3 ditambah 7, enter. Nah, maka hasilnya nggak ada ya. Oke, meskipun ditambah dengan sama dengan gitu. Nah, hasilnya nggak ada. Zong. Yang benar adalah sama dengannya di sini. Sama dengan. Nah, terus kita klik enter ya. Nah, inilah yang benar.
Untuk mengetahui rumusnya yang tadi adalah kita klik di sel yang kita inginkan tadi ya, yang telah dikasih rumus. Klik. Nah, di sini dia muncul tadi simbolnya. Tadi adalah kita mengetik sama dengan 3 ditambah 7. Nah, di sini. Oke, lanjut. Ya, rumus Excel yang berbentuk simbol. Nah, sekarang pertama-tama kita mempelajari rumus Excel yang bentuknya simbol dulu ya. Rumus Excel dapat disebut berbentuk simbol karena karakternya memang sebuah simbol. Contohnya adalah tanda plus tadi tuh ya yang kita pakai. Kalau ada pengurangan, nah kalau pengurangan simbolnya adalah min nih. Lalu ada pembagian. Nah, pembagian adalah ini ya garis miring. Terus ada perkalian ya, perkalian itu bintang. Oke, di sini kita tambahkan aja ya. Perkalian. Bintang mana bintang? Oke, ini bintang. Bintang ini perkalian ya. Nah, kemudian nih hurufnya. Dan simbol lainnya. Nah, kalau perkalian itu bukan X ya, tapi bintang. Oke, lanjut hierarki atau urutan penggunaan simbol sama dengan hierarki penggunaan operator matematika, di mana simbol yang memiliki hierarki yang tinggi harus dioperasikan terlebih dahulu. Nah, urutan hierarki simbol operasi matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanda kurung. Nanti. Lalu ada persen, ada perpangkatan, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan, dan lain-lain ya. Nah, nanti kita pelajari. Nah, di sini kita mempelajari rumus Excel yang berbentuk kata juga. Rumus Excel yang bisa berbentuk kata karena rumusnya berupa terdiri dari huruf yang membentuk sebuah kata. Contohnya adalah sum, average, dan masih banyak yang lain. Untuk mengetikkan rumus ke sel harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, ini ya, tanda sama dengannya ya. Tanpa kutip, tanpa kurung. Nih, sama dengan. Jika data yang dimasukkan diawali dengan sama dengan, Excel langsung mengenali bahwa data tersebut adalah rumus formula. Oke, langsung aja nih kita buktikan. Nah, ini adalah rumus kata nih ya. Misalkan kita pelajari rumus kata. Misalkan di sini adalah 10, saya apa 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini hanya contoh aja ya. 10 ditambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 40 ada hasilnya adalah kita menggunakan rumus kata nih, rumus kata nih. Nah, seperti inilah contoh rumus kata sama dengan sum terus dalam kurung A1 titik 2 A5 lalu tutup kurung. Nah, ingat ya. Nah, oke, nih teacher ceritain bagaimana untuk mempermudah mengetiknya ya, mengetik rumus katanya sama dengan sum. Ingat ya, sama dengan sum. Di sini aja deh. Kita ulang-ulang ya. Ini kecil dulu. Kita pakai on screen keyboard dulu aja ya. Nah, di sini kita ketik sama dengan sum.
lalu kurung muka. Nah, di sini adalah simbol adalah sel yang ingin kita jumlahkan. Sel yang ingin kita jumlahkan adalah sel A1 sampai sel A5. Oke, jadi menulisnya adalah seperti ini. Sama dengan sum kurung muka, lalu selnya A1. Oke. Lalu titik 2, ini titik 2, tekan shift dulu. Lalu titik 2. Lalu sel A5 ya, sampai A5. A5. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dikurung tutup. Nah, seperti ini. Oke, jadi dibacanya adalah sama dengan sum atau gini. Sama dengan sum sama dengan jumlah kata yang diinginkan, lalu kita kurung muka. Terus A1 ini adalah jumlah yang atau sel yang ingin kita jumlahkan. Nah, titik 2 ini kita bacanya adalah sampai mana sel tersebut kita jumlahkan. Nah, sel yang sampai kita jumlahkan adalah A5. Jadi A1 titik 2 A5 atau bisa kita sebut A1 sampai A5. Nah, setelah ini kalau sudah kita ketikkan rumusnya, jangan lupa diakhiri dengan enter ya. Nah, maka hasilnya adalah 150. Nah, untuk mengetahui rumusnya yang telah kita buat tadi adalah di sini ya. Di kolom function, insert function. Nah, sama dengan sum